Halo semua, kembali lagi dengan saya Minecraft Channel. Di video kali ini saya akan membahas risiko apa saja yang akan kamu dapatkan jika kamu telat membayar tagihan AC Cash ya. Tagihan pinjaman online dari AC Cash. Oke, langsung aja ya. Di sini kita buka aplikasi AC Cash terlebih dahulu ya. Ini ya, saya sudah memiliki aplikasi AC Cash. Dan kemudian saya akan membuka aplikasi AC Cash untuk melihat tagihan pinjaman saya. Nah, di sini kita tunggu sampai halamannya terbuka. Di sini kita loncat. Oke, di sini dia meminta akses, saya tolak saja ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri bahwa saya saat ini sudah telat membayar tagihan AC Cash selama 147 hari ya. Kalau 147 hari ini berarti hitungannya berapa bulan saya sudah telat. Sebentar, kita buka kalkulator. 147 dibagi 30. Berarti saya sudah telat itu hampir 5 bulan ya teman-teman. Nah, di sini sangat wow sekali, saya sudah telat hampir 5 bulan. Dan risiko apa saja yang saya dapatkan selama ini ketika saya telat membayar tagihan AC Cash ya. Di sini oke, ini keterangannya ya, notifikasi dari tagihan AC Cash. Nah, di sini kita akan melihat detail dari tagihan saya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ada menu tagihan. Saya klik aja dan kemudian di sini cek detail ya. Cek detail ini kita bisa melihat. Nah, ini ada nomor pengajuan yang saya pinjam dan kemudian waktu pengajuan. Dan di sini terdapat jumlah pinjaman ya teman-teman. Nah, dulu itu ketika tanggal 1 bulan 12 2021 saya meminjam uang di AC Cash sebesar 1 juta. Sebesar 1 juta dan kemudian uang yang tersebut yang cair di rekening saya itu sebesar Rp900.000 ya. Di sini terdapat biaya layanan sebesar 100.000 dan kemudian biaya pinjaman 116.000. Yang artinya nanti saya harus mengembalikan uang tersebut sebesar 1.200.000 sekian ya teman-teman, jika saya tidak telat membayar. Nah, namun di sini karena saya tidak membayar tagihan AC Cash tersebut, saya terkena denda keterlambatan sebesar Rp882.900 ya. Yang artinya saya sudah telat 147 hari, saya dikenakan denda sebesar Rp882.900. Nah, di sini terdapat tenor ya, tenor pengajuan, yakni pengajuan ketika saya meminjam uang Rp1 juta, pengajuan pengembaliannya yakni selama 60 hari. Yang artinya 2 bulan dicicil per 4 kali. Berarti sebulan itu per 2 minggu ya. Jadi 4 kali. Nah, di sini terdapat keterangan lainnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat langsung bayar sekarang. Di menu bayar sekarang ini, di sini periodenya saya mengambil pinjaman sebesar 1 juta dengan periode pembayaran yakni 4 kali. Yang artinya per bulan itu saya harus membayar sekitar 200.000 sekian ya untuk melunasi tagihan saya sebesar Rp1 juta. Namun di sini saya sudah telat 147 hari, 132 hari, 117 hari dan 102 hari ya. Yang dimana ketika semua periode ini ditotalkan yakni sebesar Rp1.998.000, hampir menyentuh 2 juta ya. Nah, teman-teman, ini untuk telat 5 bulan, yang artinya saya dikenakan denda sebesar Rp1 juta untuk telat 5 bulan. Nah, selama telat ini risiko apa saja yang saya dapatkan selama ini? Yang pertama ya teman-teman, risiko yang saya dapatkan yakni nomor saya terus-terusan ditelepon ya. Nomor saya diteror, terus-terusan ditelepon oleh pihak AC Cash dan termasuk DC dari AC Cash ya, debt collector dari AC Cash. Dan yang itu kedua, saya juga diteror melalui SMS, di mana saya disuruh membayar tagihan karena memang saya memiliki tagihan di AC Cash ya. Itu risiko yang kedua. Dan risiko yang ketiga itu adalah saya juga diteror melalui WhatsApp ya teman-teman, melalui WhatsApp.
Jadi jika teman-teman telat bayar tagihan Easy Cash, jadi teman-teman harus tahu dulu risiko apa saja yang akan kamu dapatkan. Nah, selain itu ada risiko lain yang dimana ketika kontak darurat, ketika kita mengambil pinjaman tagihan itu, otomatis kita mengisi kontak darurat ya. Kontak darurat itu ada nomor teman kita atau nomor orang tua. Tapi jika kamu mengambil pinjaman di pinjaman online, itu lebih baik kamu mengisi nomor teman kamu ya. Nomor teman kamu itu nomor yang sama-sama mengerti lah gitu ya. Istilahnya ketika kamu minjam dan kamu telat membayar, kamu tidak akan merasa malu karena itu teman dekat ya. Jadi di sini saya mengisi 3 nomor teman saya, dan kemudian ketiganya mereka itu diteror ya. Diteror melalui DC, dan itu yang mereka alami karena saya telat membayar, dan itu sudah risiko yang saya alami ya. Dimana saya malu ya, karena memang ketiga teman saya ini orangnya sedikit rusak seperti saya, mengambil pinjaman tapi tidak mau membayar tagihan. Jadi saya tidak merasa malu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman sendiri yang merasa ketika diteror melalui telepon, WhatsApp, dan SMS, kamu merasa takut atau merasa terganggu, kamu bisa langsung saja mengganti nomor yang kamu gunakan tersebut dengan nomor baru ya. Jika kamu merasa terganggu dengan teror tersebut. Namun karena saya secara pribadi tidak merasa terganggu karena untuk diteror meminta tagihan tersebut, jadi saya tidak perlu mengganti nomor, karena menurut saya itu ya normal lah gitu kan, karena saya sudah mengambil pinjaman namun saya tidak membayar tagihan tersebut ya. Nah, setelah itu risiko apa lagi yang saya dapatkan selama ini? Nah, untuk sekarang karena posisi saya ini jauh ya teman-teman, bukan daerah di Jawa sana, jadi tidak ada yang namanya DC lapangan ya, tidak ada yang namanya debt collector lapangan. Jadi untuk saya saat ini aman. Berbeda halnya jika kamu tinggal di daerah Jawa atau di Jakarta sana yang mungkin mereka sudah punya DC lapangan. Mereka ini bisa saja mengirim debt collector mereka langsung datang ke tempat kerja kamu atau langsung datang ke rumah kamu ya. Namun karena posisi saya bukan di kota Jawa, posisi saya berada di pulau kecil, jadi saya saat ini aman ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaannya, debt collector lapangan di Easy Cash itu ada apa tidak? Nah, untuk saat ini ya teman-teman, saya tidak tahu debt collector lapangan dari Easy Cash ini ada apa enggak. Yang saya tahu, tapi menurut saya di kota-kota besar seperti Jakarta itu kan kantor pusat mereka ya, itu pasti mereka memiliki debt collector lapangan untuk menagih tagihan dari si peminjam ya teman-teman. Nah, kemudian di sini perlu kamu ketahui ya, bahwa saya itu diteror selama 1 bulan ya. Hanya 1 bulan ya teman-teman. Jadi kita diteror itu selama 1 bulan, dan ketika memasuki bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, itu saya tidak pernah lagi diteror oleh pihak Easy Cash ya. Saya tidak pernah lagi mendapatkan telepon masuk, saya juga tidak pernah lagi mendapatkan SMS untuk membayar tagihan, dan kemudian saya juga tidak pernah lagi mendapatkan pesan masuk melalui WhatsApp untuk membayar tagihan tersebut. Ya, jadi itu saja ya beberapa risiko yang saya dapatkan ketika saya telat membayar tagihan Easy Cash ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini senasib dengan saya telat membayar tagihan Easy Cash ini, teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, dan tidak perlu takut ya, karena semua itu aman menurut saya. Ya, di sini teman-teman juga tidak akan dipenjara karena ini kasusnya bukan kasus yang bisa memenjarakan kita ya. Jadinya ini hanya perdata. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Dan ketika nanti ya di kemudian hari jika data teman-teman disebar, itu juga aman ya, karena kita bisa melaporkan hal tersebut ke OJK ya. Ya, itu saja ya teman-teman ya, sedikit penjelasan singkat, pembahasan singkat mengenai risiko apa saja yang akan kamu dapatkan
jika kamu telat membayar tagihan EasyCash ya. Jadi untuk teman-teman yang telat nggak perlu khawatir ya, tidak perlu takut dan nggak perlu panik ya teman-teman ya. Nah, karena di sini saya sendiri sudah mengalami, saya sudah telat 147 hari, namun saya saat ini ya aman lah. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Jadi sekian dulu sedikit pembahasan mengenai tagihan pinjaman online yang tidak saya bayar ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi acuan teman-teman agar tidak takut lagi terhadap DC dari pinjaman online tersebut ya. Sekian dari saya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Untuk teman-teman yang mau membantu saya, langsung aja ya tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Karena nanti di video selanjutnya saya juga akan membahas seputar informasi-informasi pinjaman online dan seputar informasi aplikasi penghasil uang ya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.